Selain selain berlomba, ini juga merupakan upgrade tahap kedua itu sebelum tahap terakhir nanti gitu. Nah, ini juga merupakan pergantian sumber energi. Ada penambahan sumber energi yang terbarukan yaitu solar panel. Oh iya, kemarin sempet ini ya. Kemarin itu apa? Kalau yang kemarin tuh nggak ada ini ya? Iya, Kemarin tuh nggak ada ini. Kemarin tuh pakai apa kalau kemarin? kalau Itu emang langsung Ngedekat. Nah, gitu ya. kemarin emang langsung pakai baterai. Kalau kemarin pakai baterai. Kalau sekarang pakai solar panel. dan perubahan rangka. Ya kurang lebih 2 minggu sih. Soalnya ini kan emang udah ada ya V1 gambarannya ya. Tapi sebenarnya kita juga emang rombak hampir semuanya ya. Oh iya. Jadi dalam 2 minggu karena kita emang udah tahu mau ngapain, makanya lebih cepat daripada yang kemarin mungkin ya. Iya, ya. Kalau yang kemarin kan mikirin rangka, konsep segala macam kan jadinya lama ya. Iya. Kalau sekarang kan udah ada kerangkanya, udah ada konsepnya, tinggal dikembangin aja kan. 2 minggu ya kemarin ya, kurang lebih ya prosesnya. Wow, menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di ruang BK, Bicara Kebaikan, bareng sama saya Valdo, dan sudah ada di sebelah saya. Ini adalah tim Robotik ICMS. Tepuk tangan dong buat mereka dong. Oke. Ya, ini tim Robotik. Kita waktu itu sempat ngobrol ya soal robot ini ya, soal Roni ini. Nah, sekarang kita mau ngobrol lagi karena ini udah update. Kemarin kita nggak sempat lihat prototipenya karena belum tersusun rapi banget. Nah, kalau sekarang tuh sudah lebih better dari yang sebelumnya, betul ya? Udah lebih enak. Jadi ini kita langsung present ke teman-teman semuanya. Kayak bunda yang di rumah yang lagi nonton, ini ada Roni, robot petani. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai yang ada di dalam sini, saya pengen dengar dulu nih, apa alasan kalian untuk mengembangkan Roni ini dari yang point 1 ke point 2? Selain berlomba, ini juga merupakan upgrade tahap kedua itu sebelum tahap terakhir nanti gitu. Nah, ini juga merupakan pergantian sumber energi. Pergantian sumber energi. Ya. Oke, kan boleh diceritain nggak apa perbedaannya? Yang dari sebelumnya belum ada, sekarang ada gitu. Kalau sebelumnya kan ini kayak hanya menyiram air saja, terus kayak ada penggerak gitu. Nah, sekarang di upgrade tuh ada ini diukur pengeluaran airnya gitu, secara presisi. Oh gitu. Lebih otomatis nggak? Iya. Kemudian ada penambahan sumber energi yang terbarukan yaitu solar panel. Oh iya, kemarin sempet ini ya. Kemarin itu apa? Kalau yang kemarin tuh nggak ada ini ya? Iya. Kemarin tuh nggak ada ini. Kemarin tuh pakai apa kalau kemarin? Itu emang langsung Ngedekat. Nah, gitu ya. kemarin emang langsung pakai baterai. Oh, kemarin pakai baterai. Kalau sekarang pakai solar panel. Dan perubahan rangka gitu. Jadi ya untuk minimalisir inilah jatuh. Gitu. Perubahan rangka. Emang kemarin tuh rangkanya kayak gimana? Kemarin tuh nggak kayak gini. Enggak. Kayak gimana kemarin rangkanya? Yang nggak ada deh. Yang sekarang ada tapi kemarin nggak ada. Dulu tuh pas zaman ini Kron memakai 2 tiang yang ditempel langsung di sini dan 2 tiang ini langsung bergerak gitu. Oh. Sehingga ya ada resiko tuh jatuh gitu. Oh, kalau sekarang ada ini ya, penyangga ini ya. Ada frame-nya ini ya. Ya. Menarik sih ini. Nah, kalau dari segi performa apa yang paling signifikan dari yang sebelumnya nih? Kalau performa sih ya ini kayak semacam bisa ini sih presisi. Presisi itu gimana sih? Ada yang bisa jelasin presisi maksudnya kayak gimana? Presisi dalam mengukur kualitas tanah dan tanaman serta suhu. Presisi dalam mengukur kualitas tanah. Wow. Gimana tuh maksudnya? Mengukur tanah tuh apa yang diukur dari tanahnya? Dari segi kelembapannya gitu. Jadi kayak misal ini kan kalau kering tuh, nah berarti tingkat kelembapannya kan berarti rendah. Basah tuh berarti tinggi. Nah apabila kalau kering,
maka langsung disiram sama ini. Nah, pas sedang penyiraman, Iya pas lagi nyiram. pas sedang menyiram, apabila kalau ini tanah sudah basah, maka yang penggerak ini tersebut tuh berhenti. Gitu. Oh, Dan gitu. kembali mode awal. Nah itu bisa taunya kita monitoringnya gimana? Cara monitoringnya lewat handphone? Lewat website Oh lewat website. Berarti kalian bikin website juga dong? Yang bikinnya siapa? Bilal. Gimana Bilal? Prosesnya Bilal mengkoneksikan antara kelembapan tanah terus ke website, algoritmanya itu kayak gimana? Coba jelasin. Yang kemarin kamu bikin tuh kayak gimana? Jadi menghubungkan suatu dari website itu kayak nanti ada tambahan kayak pengecekan suhu, pengecekan kelembapan sama soil, Soil moisture sensor. ya soil sama sensory gitu. Jadi bakal masuk tuh di dalam laptopnya itu tuh dari websitenya gitu. Terhubung sama dari ini juga apa pemilihan tanamannya juga mau dimonitoring seperti mau yang mana itu kan mau dimonitoring itu. Artinya kalian bisa ini dong sekarang di website itu menyesuaikan programnya sesuai sama jenis tanamannya. Mau berbeda tanaman kayak ada bayam merah, bayam hijau, selada sama kangkung. Itu treatment programnya beda-beda dong berarti ya? Ya beda-beda gitu. Wow. Tadi apalagi bisa mengukur tanah, terus bisa mengukur apa lagi? Kelembapan suhu. Kelembapan suhu di tanah atau di ininya di Sekitarnya. sekitarnya. Kita Alatnya yang mana sih untuk mengukur kelembapan suhu? Kayaknya nggak ngelihat sih dari tadi. Ini dia. ya, Oh ini. ya ini buat suhu Maaf nih. itu sedikit koreksi Kang, bukan kelembapan suhu tapi apa emang buat mengukur suhu. Oh ngukur suhu. Beda sama kelembapan suhu. Oh gitu. Jadi untuk ngukur suhu. Oh ini alatnya sekecil ini. Oh. Dan ini terbaca juga di website berarti. Iya. Oh berarti semua informasi itu masuk ke website. Ya kebacaan kalau kita mau minta monitor gitu. Iya. Oke. Menarik sih ini. Nah, di sini pas untuk 2.0 ini kira-kira apa yang jadi ini kalian? Apa maksudnya tugas masing-masing ngapain aja di sini untuk yang di 2.0 ini? Ya, kamu ngapain tugasnya? Kalau saya ini sebagai bagian penyusun rangka atau distrik mechanical engineer ya. Oh, jadi yang naruh ini di sini ini berdasarkan ini kamu maunya naruh di sini gitu. Ini mechanical engineer itu ngapain? Menyusun ini sebuah rangka, membangun lah gitu. Yang buat ini frame ini nih. Aduh, Oh, ini. sama ini. Ya. Oh, ini kamu nih. Kalau kamu? Saya ngoding. Ngoding apanya nih? Ngoding program ini ya, robot. Oh, ini sistem di sininya nih. Iya. Yang ke website Bilal. Ya websitenya aku. Oh, kalau kamu Dirgam? Saya juga dalam mengembangkan bingkai utamanya di dalam ini. Iya. Si bagian ini nih, bagian ini dan ini. Sama. Oh, gitu mechanical engineering gitu. Kalau kamu? Mic-nya mana? Sama Sama siapa? Sama saya. Beda tuh. Kamu apa? Kalau kamu tugasnya ngapain? Sama dengan siapa? sama kayak Milzam tapi saya beda dengan antara Dirgam sama Milzam. Jadi saya itu mengecat ini terus mengebor ini buat ini. Oh gitu. Intinya tahap penyempurnaan gitu ya. Betul. Oke. Boleh ini nggak? Kita coba breakdown. Isinya apa aja, terus jelasin ke kita semua komponen-komponen yang ada dalam sini itu apa aja. Sok. Oke, jadi maksudnya benar. Di sini komponennya tuh yang pertama tuh adalah ini SSI atau disebut Solar Charge Control yang SSI. SSC SSC. ya, yang mengatur ini tegangan listrik dari ini solar panel tersebut gitu. Yang mengatur tegangan listrik dari solar panel. Artinya berarti kalau ada cahaya matahari, ini yang mengontrol untuk arus masuknya. Ya. Oke. Terus? Kemudian yang di bawah ini ini step down, Step down itu apa? kayak apa sih namanya? Langkah turun. Mengecilkan ini tegangan listrik. Mengecilkan tegangan listrik. Kan kalau yang ini kan mengeluarin 12 volt. Nah, terus dikonversi sini jadi 5 volt gitu.
Emang kalau langsung 12 volt aja nggak bisa? Meledak dia? Bagaimana? Sebenarnya gini, pas saat kerjaan Secara simpelnya iya, Secara meledak. simpelnya gitu, meledak. Iya. Tapi secara teknisnya kayak gimana tadi? Kenapa harus diturunin dari 12 ke 5 volt? karena yang ini, yang ESP32 ini sebagai mikrokontrolnya hanya menerima 3,3 sampai 5 volt. Oh, berarti tergantung pada ini ya sebenarnya ya. Iya. Kalau ininya bisa menerima 12 volt, maka 12 volt juga nggak apa-apa gitu. Enggak, kalau dia menerima 12 volt secara langsung ini, maka panas. Contohnya kan tadi kalau misalnya bisa nerima ya bisa berarti kalau 12 volt. Iya. Jadi setara itu ya. Tergantung ininya berarti kan? Iya. Tergantung dari sininya. Terus ini apa nih komponen-komponen yang ada di sininya nih? Relay sama L298N. Apa tuh relay itu? Apa relay itu? Relay itu ibarat kayak ini, saklar. Oh, saklar. Ini semua saklar nih. Saklar. Saklar untuk? Nyalakan ini pompa di dalam sini. Oh, ini belakang ada pompa, guys. Belakang sini tuh ada pompa. Pompa apa ini? Pompa air. Oh, pompa air. Ada dua nih, tapi. Nah, ada pompa air sama pompa ekoenzim gitu. Pompa ekoenzim bikin sendiri. Kita minta ke Pak Yudi. Oh, minta ke Pak Yudi. Nah, ini gimana nih? Coba sistemasi kerjanya. Yang di atas ini apa? Yang di atas ini? Solar panel. Oh, ini solar panelnya. Nah, yang di dalam sini komponen-komponen yang kayak roda-roda gini nih. Ini motor DC, penggerak ininya buat ini penyiraman airnya biar merata. Oh, ini ya selang untuk nyemprotnya ya? Gitu. Mana sih ini? Oh iya bener. Ya. Jadi dia maju mundur gitu. Kurang lebih gitu ya. Iya. Menarik. Terus ini tadi ini apa nih? Ini apa nih? Oh, itu baterai yang menyimpan baterainya dulu bagian. Oh, bisa pakai baterai sembarangan nggak? Nggak? Maksudnya kayak buat nyimpan pakai baterai merek biasa gitu, alkalin atau baterai rechargeable? Tidak. Sebenarnya bisa aja tapi agak ribet. Mic-nya mana? Nah, Sebenarnya bisa aja tapi harus sesuaikan apa namanya kabelnya, wiringnya juga harus disesuaikan kayak gitu. Oh gitu. Ya. Ini. Tadi belum jelasin ini apa nih? Oh, itu sebenarnya sih ya microcontroller gitu. Oh, microcontroller. Tadi perasaan juga ada microcontroller tadi. Yang mana tadi? Ini ya. Nah, ini bedanya ini sama ini apa nih? Sebenarnya sih ya ini alat darurat gitu. Oh, darurat. Darurat dalam artian kayak gimana tuh maksudnya? Itu darurat untuk apa namanya maju mundurin si roda ininya aja. Apa namanya penggerak selang ya. Jadi emang jarang dipakai sih kalau itu. Kalau otak utamanya tetap yang ESP32 ini yang warna hitam di sini yang disambungin banyak kabel gitu. Oh gitu. Semua program, semua pergerakan tuh ada di dia otaknya. Otaknya di situ berarti sistem itu dari situ gitu ya. Kalau yang itu tuh cuma ngetes doang yang roda-roda ini lah. Oh, Soalnya emang sempat beberapa kali tuh rodanya gak mau gerak, jadi kita terpaksa pakai otak lain juga. artinya backup system lah ya, gitu ya. Dipersiapkan untuk backup system untuk rencana kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, dia nggak jalan sistemnya. Nah, artinya kan ini kan dari vol 1 ke vol 2 ada evaluasi dong, ya. Terwujud nggak di sini evaluasinya? Terwujud. Terwujud semua atau ada beberapa yang belum? Hampir semua sih. Hampir semua. Apa yang belum? Yang pengen ada akhirnya tapi belum bisa ada apa? Website. Sebenarnya juga kita belum benar 100% nyambung ke websitenya ya. Masih ada masalah juga di pertama tuh dari program. Untuk nyampe ke websitenya tuh ada penghubungnya namanya Firebase. Nah, di sini masalahnya dari si program ke Firebase udah masuk tuh si codingnya. Nanti si coding dari Firebase dikirim lagi ke website udah aman. Nah, masalahnya di website itu kan kita ada kayak kontrol juga ya, buat dikirim balik ke otak yang tadi. Oh, ke situ ya? Ya, yang ESP tadi. Nah, masalahnya pas si website ngirim ke Firebase yang tadi tuh dia gak bisa gitu. Oh, Jadi trouble udah tahu belum kenapa itu? Nah, kita juga belum Belum tahu juga. Soalnya emang kita
belum benar-benar paham gitu sih. Di situnya ya. Jadi Ya PR kan? utamanya di situ ya. Iya. Mikir jangan lupa. Oh, jadi itu salah satu kekurangannya yang mungkin volume 3 ada nggak nih rencananya nih? Pengembangan tahap 3. Rencananya sih dilanjutin aja sama Milzam ya sendiri kan Mel. Ya, Oh gitu. Sebagai project selanjutnya ya gitu ya untuk penyempurnaannya. dan ini juga yang versi 3 nanti udah langsung final gitu. Jadi Oh ya, gitu. udah gak bisa di-upgrade apa-apa lagi. Gitu ya. Itu versi 3 itu final gitu ya. Menarik. Terakhir kalian ini nih informasinya itu juara 1 lomba Magnetic AI. Ya, tepuk tangan dong buat mereka dong, luar biasa. Kemarin apa yang membuat kalian bisa jadi juara di lomba kemarin? Menurut kalian sendiri? Melihat dari peserta-peserta lain dan melihat dari robot kalian sendiri. Kira-kira apa? Ada keunikannya gitu. Keunikan. Ya ada solar panel yang di dalam ini nih apa observasi juri sendiri gitu. Sebenarnya kalian ini sedang mencoba untuk membuat ekosistem yang mandiri berarti kan? Dan tidak bergantung. Karena kalau saya ngeliat yang beberapa peserta lainnya memang banyak yang masih tergantung sama kontrol dari kita. Kita yang harus start, kita yang harus mulai. Kalau ini kan kalian kan sedang mencoba untuk semua digerakkan lewat solar panel energinya kan yang tersimpan di sana, algoritma menyimpan, otomatisasi intinya kan gitu ya. Iya. Kalian ada rencana mau bikin robot lagi nggak sih selanjutnya? Tim robotik ini? Sebenarnya ada. Jadi kita tuh lebih fokusnya nggak ke lomba sih. Jadi emang buat have fun aja. Iya, Cuma buat project aja gitu ya. Iya, project. Apa nih selanjutnya? Rencana kita tuh mau buat mobil RC aja ya, Gam. Wow, mobil apa? Niatnya RC car RC. gitu. Jadi bisa dikontrol, ada remote-nya. Oh gitu. Buat program simpelnya lah. Iya. Cuma ya paling nggak tahu nih bisa atau enggak. Soalnya kok sebagian otak-otak program komponen-komponen robotnya tuh bakal dipakai buat ngikutin lomba selanjutnya. Oh, terdekat ini mau dilombain lagi berarti? Iya, sama Milzam. Oh, mau lomba apa Zam? Fana Robotic Challenge Competition di Bandung Kapan tuh Zam? bulan April. Oh, berarti setelah liburan ini dong? Ini kan syuting kita bulan Maret. Ntar April, pertengahan langsung. Ya, tapi ini di lomba tersebut ada seleksi gitu. Jadi seleksi pertama tuh kita ngirim proposal terus video sama presentasi nanti pas online Zoom-nya. Nah, pas lolos masuk finalis baru. Iya. Nah sebenarnya kan robot-robot yang sistemnya pertanian gini kan kalau di negara-negara maju kan udah ada ya. Udah negara kayak di Jepang salah satu contohnya kan udah mulai banyak yang menerapkan sistem pertanian modern gitu. Sebenarnya referensi kalian tuh kemana sih? Pasti kan semua ada referensinya, ada rujukan ya. Ada yang tahu nggak? Referensi ini semua nih kiblatnya kalian tuh ke siapa sih atau kemana sih atau ke robot apa sih yang sudah ada? Ada nggak referensinya? Referensinya tuh ngarah ke salah satu ini ya pemilik channel YouTube ya. Dia buat robot yang sama kayak ini. Nah, dia kalau dari referensi yang saya lihat tuh dia dari biji robotnya tuh terus sampai membesar gitu secara otomatis. Kalau yang dari channel itu. Yang di YouTube ya. Akhirnya kalian coba adaptasi, modifikasi sedikit modelnya dalam versi yang skala yang lebih besar. Possible nggak sih kayak gini nih? Ini kan tahap prototipe ya. Ini kan prototipe. Possible nggak kalau misalnya kan sekarang nih sekolah kita tuh sedang menuju Adiwiyata. Tahu kan kalian? Adiwiyata itu sekolah yang ramah lingkungan. Kita sekolah yang punya kehidupan dengan ekosistem lingkungan yang baik. Artinya kayak tanaman, pohon, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar itu akan kita rawat. Gitu. Kita akan belajar merawat itu semua dan membuat hidup kita ramah dengan lingkungan. Nah, ini kan sejalan nih dengan Roni ya, robot petani yang mensupport sistem pertanian. Artinya kan dalam kehidupan juga di lingkungan hidup juga ini bisa diterapkan. Kira-kira dengan model seperti ini atau dengan nanti model tahap 3 udah bisa belum sistem ini diaplikasikan ke sekolah kita dalam skala yang lebih besar misalnya? Iya, yang penting didukung sekolah sih itu Gitu yang paling ya. penting ya. Iya. Paling penting itu. Yang paling penting itu Tapi kalau misalnya dikira-kira nih versi 3 buat ngebantuin sekolah atau apa gitu, yang tadi Adiwata bla bla bla, kayaknya belum tentu bisa sih. karena masih harus dikembangin lagi. Iya. Kalau misal dalam skala ini, dalam skala taman kecil misalnya,
Taman kecil untuk misalnya kayak ya sekitar ukuran 2 kali 3 meter lah misalnya. Per robot ini udah dengan konsep seperti ini udah bisa belum diterapin di situ? Kalau itu mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Bisa. Iya. Menarik sih ini teman-teman. Ya untuk robot ini. Oke. Ini memang sengaja modelnya dia bikin lebih tinggi gitu. Apa gimana sih ini? Kalau nggak salah kan kemarin kan nggak setinggi ini ya? Sebenarnya sih ya emang harusnya tuh nggak setinggi ini. Cuman kayak keterbatasan waktu, awalnya kan pengen motong ini diperpendek jadi segini, soalnya mau buat masang ini bagian microcontrollernya. Itu sama awalnya juga pengen dipasang penampungan air yang kayak ini nih. Yang mana? Ini yang ini kan harusnya di dalam. Oh di dalam, penampungan air harusnya di dalam. Jadi Cuman karena keterbatasan waktu ya harus ini. Iya. Gitu. Wah, menarik. Kalian udah tertarik buat bikin drone gak sih? Drone. Tertarik. Tertarik ya? Drone jelajah gitu. Tiba-tiba drone. Nah, selama proses eksperimen ini kemarin yang 2.0 ada gagalnya nggak nih? Banyak pasti. Paling sering gagal di mana kemarin pas banyak di 2.0? kesalahan. Miknya. Di bagian, kalau bagian bingkainya tuh ada yang misalnya kurang kuat, ada yang kurang iya kurang kuat, terus juga ini tuh bagian roda ini tuh pas dites kadang-kadang tuh suka kayak jatuh atau enggak nyangkut gitulah. Masalahnya di mana tuh kalau kayak jatuh dan nyangkut gitu? Ya gak bisa gerak kalau kayak gitu. Jadi gini, si rodanya ini nih sering keluar jalur. Oh gitu. Oh. Sama permasalahan yang sering terjadi tuh bagian elektrikal. Di bagian elektrikal apa tuh biasanya? Misal kayak tidak sesuai gitulah penyambungan kabelnya gitu. Cara tiba-tiba terus kayak ada short circuit gitu, atau tiba-tiba salah satu komponennya panas. Gitu. Terus biasanya juga ada yang namanya tuh loss kabel. Lost kabel. Jadi kayak kabelnya longgar. Dan itu juga ngaruh ya kayak semuanya, kayak yang lain-lainnya juga ya. Nah, berapa lama proses pengembangan tahap 2? 2 minggu. Ya kurang lebih 2 minggu sih. Soalnya ini kan emang udah ada ya V1 gambarannya ya. Tapi sebenarnya kita juga emang rombak hampir semuanya ya. Oh iya. Jadi dalam 2 minggu, karena kita emang udah tahu mau ngapain, makanya lebih cepat daripada yang kemarin mungkin ya. Iya. Kalau yang kemarin kan mikirin rangka konsep segala macam kan jadinya lama ya. Iya. Kalau sekarang kan udah ada kerangkanya, udah ada konsepnya, tinggal dikembangin aja kan. 2 minggu ya kemarin kurang lebih ya prosesnya. Wow, menarik. Ya. Paling yang nggak berubah tuh cuma papan ini doang. Semuanya tuh berubah. Iya sih, kalau saya ngelihat dari foto yang pertama tuh ya ini juga kayaknya lebih lebar ya jaraknya, apa lebih lebar ya? Apa sama aja jaraknya? Lebih lebar. Lebih lebar ya? Yang sebelumnya. Iya kan ya? Lebih lebar, iya nih. Wah. Tapi Kang, ini kira-kira penonton udah tahu belum nih yang benar versi pertamanya tuh kayak gimana? Belum. Coba kalau dari episode pertama mah udah, yang Roni pertama. Cuman kan waktu itu kan kita belum tunjukin ya kan? Belum tunjukin robotnya ya? Iya, yang episode pertama kan kita cuma ngobrol doang kan. Yang kalian habis ikut Kron. Nah, itu kan kita baru ngobrol doang. Nah, ini baru for the first time robotnya muncul nih ke publik. Oke, ini mungkin boleh dijelasin ulang kali ya? Boleh, Soalnya kan boleh. Belum ada gambaran buat yang lain, oke? Jadi pertama, kalau dulu tuh atau perbandingan dari sekarang deh. Kan kalau sekarang ini ya bisa diangkat. Ini tuh ada enggak ini ya Penahannya itu. Ini tuh ada roda buat maju mundur. Nah, fungsi roda ini tuh buat ngalirin pompa di sini masuk ke sini, jalan untuk airnya biar rata ya. Nah, kalau dulu tuh jadi yang gerak bukan atasnya doang, bukan kepalanya doang. Bukan si kepala selang. Tapi sama kaki-kakinya. Oh. Jadi kita ada 2 kaki, bukan 4 kayak gini. Iya. Itu maju mundur. Oh. Full programnya juga di atas, termasuk kepala, kabel wiring yang ada di samping tuh ada di atas semuanya. Penuh ya di atas itu ya. Makanya yang tadi yang disebutin Milzam itu jatuh. Ya, ini emang sering banget jatuh. Oh, gitu. Oke. Terus. Nah, makanya kita
rombak akhirnya ya. Pakai 4 kaki, terus yang gerak tuh emang atasnya doang. Rodanya dari bawah tuh dipindahin ke atas biar lebih stabil. Dan mesin terpisah ya dari penggeraknya ya. Iya. Supaya kalau ada trouble di mesin tuh nggak ngefek ke sini gitu ya. Dan kalau ada masalah di sini nggak ngefek ke mesin gitu ya. Oke, apalagi? Terus di sini kan ada 2 selang ya. Nah di sini emang kalau airnya keluar tuh pasti ada kayak 5 bolongan di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya ada. Nah bedanya kalau yang dulu tuh ini ada kepalanya lagi muter-muter gitu. Oh. Jadi makanya bisa jadi kurang rata ya. Takutnya ada yang cuma kena misalnya di bagian kanan, yang kirinya nggak dapat. Soalnya kan muter tapi sambil jalan kan. Jadi kalau bayangannya tuh gini, set. Iya, Jadi kan hampir ngebentuk zigzag kan ya. Iya. Nah jadi yang di sisi-sisi yang nggak kenanya tuh pasti kurang lah ya. Nggak dapet gitu. Iya. Dan ini jadi lebih rata ya. Iya. Kalau dengan cara seperti ini ya. Dibanding dengan 1 garis tapi 5 set, Iya. insya Allah lebih rata. Insya Allah lebih rata. Wah nice. Oke ada lagi? Untuk sisanya paling program tambahan kalau buat komponen ya. Komponen tambahan. Sama sumber energi. Sumber energi. Ini salah satu pembeda banget nggak sih? Kalau yang sebelumnya full pakai baterai, sekarang pakai solar panel ini ya. Jadi ini udah bisa benar gerak tanpa laptop juga. Cuma kalau sekarang karena baterainya mungkin nggak ngecharge ya ini udah Kosong. lama disimpan di ruangan, jadi emang kayaknya belum nyimpan energi. Nah ini tuh kurang lebih rata-rata setengah hari sampai 1 hari buat ngisi sampai penuh gitu. Setengah hari sampai 1 hari untuk ngisi baterai itu Iya. sampai full. Itu tuh ada berapa sih Mil? 6.000 ya? 6.000 mAh. apa 7.000 ya? 6.000. 6.000 ya? 6.000 mAh ya. Nah, dalam 6.000 mAh itu bisa berapa lama mengoperasikan ini? Tahan berapa lama? Tahan berapa lama? Kita belum coba tes Ketahanan. krisis gitu ya. Soalnya emang kalau dari lomba sama sebelumnya itu emang selalu tersambung ke laptop sama ini aman. Maksudnya terus-terusan kena matahari kan ya. Jadi kayak kita belum coba tuh kalau misalnya Terus-terusan gitu dalam 6.000 itu tahan berapa lama gitu ya. Wow. Nah, terus di sini ada tambahan. Tadi udah juga disebutin Milzam. Ada SCC, S Solar, C Charge Controller. Jadi di sini kontrol buat solar panelnya. Di sini bisa buat mode ngecas, bisa mode ngisi baterai, dikirim misalnya dari sumbernya ke sini ya kan. Nah, terus ada tambahan relay sama ini LN298N. Ini tuh penggerak si pompanya. Pompa. Nah kalau dulu bedanya kita tuh dari kepala yang ini, yang kotak begini, langsung nyambung ke pompa. Oh, loncat gitu langsung sana ya. Iya. Sekarang ada jeda dulu di situ. Ya, jadi ada kontrolnya lah. Ini tuh sebenarnya buat roda sih, lebih motor DC. Cuma pompa ini juga termasuk bisa lah dipakai juga. Oke, ini apa sih sebenarnya yang 3 batang nih kayak ini nih? MRT nih. Nah itu baterai. Oh, baterai. Iya. My Robot Time. Oh, My Robot Time artinya bro, MRT. Jadi ya tadi yang saya sebutin ini ada 2 otak ya. Yang satu otak ini tuh ngambil baterainya dari yang sini nih. Ini yang cadangan sebenarnya bisa juga dari yang ini. Yang biru. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Iya, ada. Jadi masih kepisah juga sih buat tes ya, lebih ke tes. Tes apa? Kalau yang tadi yang roda kan kalau misalnya nggak bisa jalan pakai ngambil energinya tuh dari sini. Ini tombol on off nih ya? Ya itu buat nyalain. Coba bisa gak ya? Mas bisa gak? Masih. Udah ini. Iya baterainya nggak ada ya. Baterainya nggak ada. Ya oke nggak apa-apa. Gitu. Wow. Terus Kita belum ada wadahnya di sini. Belum ada air. Oh iya. Oh iya. Terus di sini tuh kepalanya kan pindah berarti ya. Yang awalnya di sini semua My Robot Time. Jadi ke produk dari mirip-mirip Arduino lah. Mungkin yang tahu Arduino tuh kayak otak kepala warna biru. Kalau ini kayak mirip-mirip, cuma bedanya bisa nyambungin ke website, bisa maksudnya bisa nyambungin WiFi sama Bluetooth. Bedanya itu. Nah kita pakai yang ini soalnya emang kita ada konsep nyambungin si robotnya ke website. Makanya kita pakai ESP
dibanding yang sebelumnya yang ini sama Arduino itu. Gitu. Kegambar sih. Berarti di sini sudah mulai bermain algoritma dan logika dari pemrograman ya? Iya. Nah, ini lebih kalau dari segi algoritmanya ada perubahan yang lebih ini nggak, yang lebih rumit nggak di yang sekarang nih? Ada. Ada apa tuh? Nah, kalau dulu kan kita pencet tombol start, Iya. robotnya nerima kode itu langsung gerak. Iya. Jadi kalau dulu kan programnya tuh pencet, dia maju ke ujung buat setup apa posisinya, Iya. terus ngeluarin air sambil maju mundur. Nah, kasarnya gitu kalau yang dulu. Kalau sekarang kita ada kontrolnya tuh di laptop berarti ya. Bisa, oh ini buat nyalain doang ya Mel? Ya. Berarti di laptop sama di website. Jadi kita pencet tombol. Yang pertama tuh sensornya yang apa ngambil data. Nih di sini kita ada 2 sensor. Saya sebutin ulang. Ini sensor suhu DHT22. Di sini buat ngukur temperaturnya ya, sesuai namanya untuk ngukur suhu. Terus yang kedua tuh ada mana nih? Sama Masterized. Kok gak ada? Apa tuh? Ya ada di sini satu lagi sensor tuh namanya sensor kapasitif apa ya namanya? Soal Masterized sensor. Ya moisture sensor ya, buat ngukur kelembapan tanah. Cuma kok nggak ada sih, dicabut tuh kan? Mel? Dicabut ini tuh. Soalnya lagi nggak ada tanaman di bawahnya juga ya. Oh iya kemarin ya. Tanamannya juga habis dipanen sih, makanya kita nggak panen. Iya. Dipanen. Jadi diangkat dulu ya. Oke, lanjut. Iya. Nah jadi dari 2 tuh, pertama kan tadi udah ngambil data ya, seberapa lembab sih tanahnya, terus seberapa panas atau dingin kan suhunya. Nanti dikirim ke otak ini nih. Coba ya digeser dikit. Nah yang ini ke otak sini. Oke. Nanti di program itu mereka bakal ngebaca nih, kira-kira kurang air nggak sih? Atau kurang air. Yang kita lebih tekenin tuh ke airnya ya. Nah di sini ada kayak AI, AI lah, semacam ada AI-nya? AI. Jadi mereka maksudnya otak ini tuh bisa nentuin sendiri gitu, berdasarkan data yang diambil. Kan, oh ya setiap tanaman tuh pasti kan punya karakteristik masing-masing ya. Misalnya kan kita tuh kemarin ngambil 4 tanaman. Yang pertama tuh ada kangkung, selada, bayam merah sama bayam hijau. Nah untuk lomba kemarin kita tuh pakai kangkung ya. Ya kangkung. Ya, kangkung. Nah kangkung tuh kita asumsikan di codingannya tuh kan kalau kangkung dia butuh air tuh lumayan banyak. Sama suhu gak terlalu dingin, gak terlalu panas. Nah di codingannya berarti kita masukinnya misalnya airnya tuh 50%. Nah, jadi kan si sensornya tuh ngukur berdasarkan persen ya. Nah, kalau kemarin kita masukin input kodenya tuh 50. Kalau misalnya si sensor ngitung data ngambil datanya kurang dari 50%, airnya tuh bakal keluar atau bakal dibanjur ya, disiram. Siram. Gak apa dibanjur ya. Nah, terus Milzam juga tadi bilang presisi, ya ini bisa presisi. Jadi pasti bakal dihitung dulu. Misalnya minimal 50 tuh udah masuk kering. Semisal si tanamannya tuh ada di 30%. Nah nanti bakal dikalkulasiin. Jadi misalnya dari kelembapan tanah sama suhu, nanti bakal dikalkulasiin sama si otaknya, kira-kira seberapa banyak air yang butuh dikeluarin. Mungkin 100 mili, 200 mili, 500 atau 1 liter. Nah itu bakal dihitung sama otaknya. Makanya kita di sini juga nggak ada sistem drainase. Soalnya ini udah pasti pas airnya keluar. Nggak bakal ada Kelebihan kekurangan gitu ya. Iya. Pas pokoknya gitu ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sekali dong. Keren. Tapi karena emang ini masih prototipe juga, makanya kita belum buat semisal ini disimpan di luar deh. Kan kita tinggalin. Konsep kita tuh kan ini memang bekerja sendiri kan. Jadi kita tinggalin ini tuh pasti kerja. Nah, kalau misalnya kita keluar gak mantau robotnya gitu kan, atau gak sama robotnya. Semisal kena hujan kan itu airnya bisa numpuk di sini kan, atau misalnya otak kena air gitu. Oh, iya. Nah, jadi kita next ya yang V3 tuh bakal ada tambahan itu gak sih, Mal? Kalau V3 nanti ada tambahan ini. Satu sensor yaitu sensor hujan.
Sensor hujan. Jadi pas kedeteksi ada hujan nanti yang area sini nih Mm-mm. ditutup. Oke. Artinya ketika dia ini plan yang kita bicara plan yang ketiga ya, V3-nya ya. Berarti nanti ketika hujan termasuk otak tadi juga ikut ngebaca kelembapan tanah. Gitu ya. Berarti kan karena sensornya ngebaca ini tandanya udah lembab, udah hujan, berarti kita nggak perlu nyiram lagi gitu kan. Dan itu yang akan ditambahin nantinya untuk yang di V3. Iya. Oke. Berarti abis ngambil data, nah si datanya tuh dari otak dikirim ke komponen-komponennya. Misalkan di sini ada pompa nih. Nah, dia bakal nerima data yang tadi seberapa air yang dibutuhin sama si tanamannya. Nah, habis itu si pompa tuh bakal ngambil air nih. Ngambil, dikirim ke sini lewat ini ya, selang. Masuk ada separatornya, pemisah airnya biar rata. Nah, sambil ngeluarin air, ini tuh rodanya sambil bisa gerak nih. Kelihatan nggak dari sini? Enggak ya? Jadi nanti sambil gerak, sambil ngeluarin air, ini rodanya juga maju mundur, biar rata pasti airnya. Oke. Kayak gitu ya kurang lebih ya? Ya, sistemnya kurang lebih kayak gitu. Iya, iya. Nah, Apa ada lagi? udah sih cuma mau nambahin kalau misalnya udah ngeluarin air, si robotnya balik lagi ke mode ngitung ini data dari sensornya. Bisa ngereset ulang intinya gitu? Iya. Otomatis, reset otomatis gitu? Jadi terus-terusan. Oke. Nah, ini pertanyaan iseng sih sebenarnya ya. Kalau misalnya nih kalian dikasih kesempatan untuk mempresentasikan Roni, kira-kira bakal ada nggak investor yang mau membantu mengembangkan ini? Waduh, itu masih kejauhan ya buat kita. Masih berat banget sih. Tapi pengen nggak kalau ada? Pengen sih. Alhamdulillah. Oke, ini dia investornya. Tadi nggak ada. Oke, terakhir nggak ini pertanyaan serius ini terakhir ya. Kalau misalnya kalian dikasih sumber daya tanpa batas nih, ya fitur apa yang pengen kalian tambahkan di masa depan untuk khususnya untuk di sini? Sumber daya tanpa batas, fitur apa yang mau ditambahin ke sini? Iya. Yang untuk jadi pemanfaatan di sini. Kalau misalnya sumber daya tanpa batas, berarti kita nggak butuh robot ini. Wah. Kenapa? Ya soalnya sumber daya tanpa batas kan itu termasuk tanamannya gak? Iya, termasuk dalam memenuhi kebutuhan tanaman berarti ya. Kalau misalnya sumber daya tanpa batas ya berarti kita nggak butuh ini gak sih? Nggak butuh robot. Iya betul. Soalnya udah selalu tersedia, soalnya tanpa batas. Jadi robot ini nggak bakal guna. Oke, artinya berarti memang tugas kita sebagai generasi dan teman-teman semua menciptakan robot, robot petani khususnya ya. Ini lebih kepada mendorong supaya kita tahu nih, kita tuh punya batasan gitu kan. Dan sistem ini itu bukan menghilangkan jati diri kita sebagai manusia, tapi justru sistem ini tuh membantu kita sebagai manusia agar bisa hidup selaras dengan alam. Kurang lebih seperti itu kali ya. Itu yang saya tangkap ya. Masya Allah, iya benar. Mungkin ya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan presentasinya. Luar biasa. Saya apresiasi hasil kalian. Ini belum tentu kita-kita nih, kayak saya, kayak teman-teman yang ada di sini tuh bisa menciptakan ide yang sebrilian ini gitu ya. Kalian udah luar biasa hebat. Saya harap ini bisa lebih dikembangkan lagi dan harapan besar saya adalah ini nggak hanya jadi prototipe, tapi jadi produk unggulan kita juga yang artinya ini bisa diterapkan ketika kita ngelihat ada tanaman-tanaman di CMS tuh yang sistemnya menggunakan sistem dengan algoritma yang kalian kembangkan sendiri di sini. Itu harapan besar kita semua di sini. Nanti kita juga digajikan. Ya itu sih benar ya. Iya. Oke. Semoga ya. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih atas waktunya. Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di Ruang PK episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.